Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka masih berbagi seputaran tentang PIP ya untuk para warga sekolah nih. Mungkin banyak juga para warga sekolah terutama di daerah-daerah ya, di kota-kota atau di kabupaten-kabupaten yang banyak nanya, PIP dari Kalimantan udah cair belum nih? Atau PIP dari, Palembang sudah cair belum nih? Ya PIP di Jawa Tengah udah cair belum nih khususnya daerah Jogja gitu. Terus, PIP di wilayah Sumatera Utara udah cair belum nih? Di Sulawesi udah cair belum nih? Di Kalimantan sudah cair belum nih? Di Papua sudah cair belum nih? Di Aceh sudah cair belum nih? Itu banyak banget yang nanya seperti itu ya. Sebenarnya bisa mengecek sendiri ya, mengecek, bagaimana caranya melihat memang wilayah atau kota atau kabupaten ataupun kecamatannya, sudah cair apa belum, terus berapa jumlah yang dapat gitu. Itu para warga bisa mengeceknya sendiri. Nah, di video kali ini saya akan berbagi informasinya kepada para warga sekolah, bagaimana cara mengeceknya agar mengetahui, di wilayahnya itu, dapat atau sudah dicairkan PIP-nya atau tidak ya. Jadi para warga sendiri bisa ngecek sebenarnya langsung di website pip.kemendikbud.go.id. Bagaimana caranya? Nah, nanti Mas Eka akan jelaskan. Tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Dan para warga juga bisa join di Telegramnya Mas Eka di sini karena di Telegram biasanya Mas Eka juga akan membagikan informasi-informasi seputaran tentang PIP, KJP untuk yang wilayah DKI Jakarta, kemudian nanti ada PPDB ya, dan DTKS pastinya ya. Oke, langsung aja. Apakah bisa Mas Eka kita mengecek wilayah kita sendiri, sudah berapa atau sudah ada yang cair kah atau memang sudah proses pencairan kah ya? Bisa. Jadi para warga bisa langsung masuk ke website pip.kemendikbud.go.id ya. Tapi sebelum itu Mas Eka akan mengingatkan lagi kepada para warga sekolah nih, sekedar mengingatkan kembali kepada para warga sekolah bahwa, nominal yang didapatkan untuk PIP itu adalah sebesar, untuk SD itu 450.000 per tahun ya. Kemudian untuk yang jenjang SMP, SMP LB, kemudian paket B, itu dapatnya 750.000 per tahun. Dan untuk yang siswa SMA, SMK, terus, SMA LB, kemudian paket C, dia dapatnya 1 juta per tahun. Sementara untuk siswa atau peserta didik baru ya, dan peserta didik akhir di, jenjang tersebut di atas, dia mendapatkan setengahnya ya. Dapat, 50% dari yang total seharusnya dia dapat ya. Kenapa demikian? Karena, tahun ajarannya itu berada di terhitung hanya 1 semester di tahun anggaran, yang dilakukan PIP ya, yang dianggarkan PIP dia hanya ter tertulis atau, ter-cover hanya 1 semester aja ya. Terus apakah nanti bisa dirapel Mas? Tidak bisa, karena memang, tahun anggarannya hanya 1 semester aja gitu ya. Jadi tahun ajaran di kita itu kan, dalam 1 tahun hanya 1 semester ya. Jadi, di 2022 di 2022 dia semester 1, di 2023 maka dia ada di semester 2 kan gitu ya. Atau di 2023 dia semester 1, di 2024 nanti semester 2. Makanya tahun anggarannya hanya ada 1 semester dalam 1 tahun anggaran untuk siswa atau peserta didik baru dan peserta didik yang berada di kelas akhir. Ya, terhitungnya 1 tahun anggaran aja gitu ya. Kalau yang, di peserta didik yang jenjangnya masih berlanjut ya, atau di, kelas yang berlanjut dia tidak terhitung 1 semester tapi tetap dihitungnya 1 tahun anggaran makanya dapatnya full gitu ya. Dan, balik lagi bagaimana caranya mengecek, PIP-nya di ini ya. Jadi teman-teman nanti para warga tinggal masuk ke website PIP-nya seperti berikut ini. Kemudian di pojok sebelah kanan itu ada, data nominasi ya, atau nominasi atau pencarian atau pencairan. Itu dicek di situ. Nah, di situ nanti, para warga tinggal pilih ya. Di situ ada kok, skalanya, ada nasional, kemudian ada per wilayah, ada per jenjang. Eee, yang sampai dengan saat ini untuk nominasinya belum ada ya. Sampai dengan saat ini itu baru SK pemberian aja. Sementara yang nominasi itu masih belum ada. Nominasi itu apa Mas Eka? Nominasi itu biasanya adalah untuk para warga yang baru banget belum pernah sama sekali dapat PIP dan dapat PIP kemudian atau yang berada di,
naik jenjang ya dari SD ke SMP, SMP ke SMA ya. Biasanya mereka, menggunakan itu peserta didik baru tuh yang naik jenjang, biasanya mereka harus, ganti buku atau ganti rekening. Nah ini, Mas Eka juga kurang tahu ya apakah yang naik jenjang SMP ke SMA itu nggak perlu, ada nominasi kalau memang sudah dicek ada SK pemberian kemudian nomor rekeningnya berbeda, tinggal lihat di SK pemberiannya, terus minta surat pengantar dari sekolah, bawa ke bank. Karena kemarin banyak kasusnya seperti itu, "Mas, saya sudah berada di kelas, 10 nih, 10 SMA ya berarti ya atau SMK, terus, saya nggak ada di SK nominasi tapi nomor rekeningnya sudah berbeda nih." Nah, itu diarahkan untuk meminta surat pengantar dari, sekolah yang barunya pastinya ya, di SMA-nya, minta surat pengantar, untuk dibukakan, rekening barunya. Jadi kalau yang di SMA itu kan menggunakan BNI ya, kalau tidak salah BNI, ya BNI. Sementara kalau SD dan SMP itu BRI. Kalau yang teman-teman atau para warga sekolah berada di Aceh itu menggunakan Bank Syariah Indonesia, ya semuanya dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi untuk para warga yang di Aceh itu semuanya menggunakan BSI semua. Sementara kalau yang di luar tersebut menggunakan 2 bank, kalau SD dan SMP itu BRI, kemudian SMA itu BNI ya, SMA dan SMK kalau tidak salah BNI. Nah, ini kalau memang nomor rekeningnya sudah berbeda, maka minta deaktivasi. Sementara kalau untuk yang dari usulan-usulan dari sekolah, kemudian usulan partai, kemudian juga, usulan dinas yang baru-baru, itu harus pasti nanti ada di SK nominasi terlebih dahulu. SK nominasi ini wajib diaktifasi. Kalau tidak diaktifasi sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, maka dianggap tidak aktif dan dananya dikembalikan ke kas negara. Hal inilah yang paling banyak terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Bahkan di tahun 2022 sama. Tahun 2022 itu masih banyak ratusan ya. Kemarin Mas Eka sempat update tuh kalau misalkan teman-teman ngikutin gitu ya. Bukan kemarin, beberapa bulan yang lalu sebelum penutupan untuk aktivasi di bulan Februari kalau nggak salah tanggal 15 Februari. Itu Mas Eka update di Januarinya ya, beberapa kota ya, yang memang masih banyak banget yang belum diaktifasi tahun 2022-nya. Akhirnya dananya direlaksasi kemudian dikembalikan ke kas negara, bisa jadi seperti itu ya. Kalau intinya kalau memang sudah masuk SK nominasi kemudian belum diaktifasi, pasti itu dikembalikan ke kas negara. Terus apakah bisa diaktifasi? Bisa diaktifasi silakan, tapi dananya tidak akan masuk di ATM tersebut atau di PIP tersebut, di rekening tersebut gitu. Ini banyak nih para warga yang, baru ngecek ya, baru ngeh ya, mungkin baru tahu, "Loh ternyata saya dapat loh PIP," gitu ya. Ngecek di website PIP-nya, masukkan NISN iseng-iseng gitu, masukkan NIK, "Loh kok dapat dari tahun 2021, 2022, 2021 SK nominasi, 2022 SK pemberian, tapi saya sampai dengan saat ini belum pernah nerima bukunya dan belum pernah ke bank dan belum pernah melihat dananya," gitu kan. Apakah ketika saya mau mengaktifasinya kemudian bisa dapat? Ya enggak, karena dananya bakalan kosong. Tapi di situ sudah salur Mas Eka. Iya salur kembalikan ke kas negara, tidak salur diambil. Karena nomor rekening itu yang bisa dibuka ya cuma sama kitanya gitu kan. Karena pada saat aktivasi itu wajib membawa, identitas kependudukan dan dokumen-dokumen, kependudukan yang sesuai dengan tercantum di, virtual akun dari nominasi tersebut. Jadi nggak bisa diwakilkan oleh orang lain. Bisa diwakilkan oleh sekolah kalau ada surat kuasa dari, wali murid atau peserta didiknya sendiri. Kalau sekolah tidak ada surat kuasanya tidak akan bisa gitu kan. Memang bisa dikoordinir oleh sekolah, kemudian tapi sekolahnya itu harus punya, ininya, apa namanya, surat kuasanya. Kalau nggak ada surat kuasanya, sekolah nggak bisa mencairkan atau tidak bisa, mengaktifasi rekeningnya. Makanya kebanyakan sih rata-rata ya udah orang tua atau peserta didiknya sendiri aja yang mengaktifasi karena agar tidak menimbulkan hal-hal kecurigaan gitu ya. Jadi udah sono sendirilah aktivasi yang penting sekolah sudah memberitahu. Nah juga permasalahannya banyak sekolah yang justru juga nggak tahu gitu kan, informasi ini ya. Ketika orang tua muridnya pada datang atau peserta didiknya pada datang ke sekolah, "Pak, apakah saya dapat PIP?" "Hah? PIP? Dapat info dari mana?" Gitu. Ada sekolahnya bingung ya kan, "Oh itu mah dari sononya, dari apa, dari kementerian usulannya sekolah nggak tahu." Ya, ini yang memang, selama ini dialami memang seperti itu ya, karena memang, informasinya itu kurang gitu, informasinya kurang sehingga sekolah juga minim informasi seputaran tentang PIP, kemudian orang tua atau peserta didik tahu PIP datang ke sekolah, sekolahnya bingung. Mending kalau sekolahnya atau, teman-teman
yang ada di sekolahnya itu welcome gitu. Kalau misalkan ditanya terus jawabnya nggak enak, nah ini yang jadi bingung juga, yang seharusnya memang, haknya siswa ini dapat, karena ketidaktahuannya dari sekolah akhirnya, siswanya mau minta surat pengantar nggak dikasih, ya udah dananya dikembalikan ke kas tegar, yang repot kan, dua-duanya jadinya ya. Makanya kalau di DKI Jakarta itu terutama kemarin itu, alhamdulillah di Jakarta Utara itu dapat, penghargaan untuk ini, apa, penyaluran ya, penyaluran PIP kalau tidak salah terbaik ketiga apa terbaik keberapa ya, Mas, saya lupa itu. Kemarin dapat share-share-annya yang tahun 2022 alhamdulillah, karena memang partisipasinya untuk woro-woro untuk aktivasinya itu kencang banget gitu, sehingga angkanya itu lumayan besar gitu kan untuk, realisasinya gitu kan. Misalkan dari 1.000 siswa gitu kan, yang aktivasi itu, 99% lah, taruhlah misalkan cuma 10 orang atau 20 orang tidak melakukan aktivasi, ya mungkin karena kesalahan human error atau memang orangnya nggak bisa ditemui atau memang nggak ada kabar lagi dan segala macam, atau sudah pindah ataupun kemana itu, atau sudah meninggal ya, seperti itulah yang 10 orangnya itu ya. Tapi secara keseluruhan alhamdulillah kemarin itu Kota Jakarta Utara dapat peringkat, partisipasi paling besar ya, 3 atau 2 gitu, Mas, saya lupa lah ya. Nah, untuk kota-kota yang lain mudah-mudahan bisa menyusul gitu kan, kota-kota atau provinsi-provinsi yang lain juga sama, yuk sama-sama kawal karena, ya memang ini program nasional gitu kan, ya udah, dari kementerian, ya udah harus kita juga harus sekolahnya juga harus cari tahu sendiri gitu kan, kalau memang kurang informasi ya cari informasinya seputaran tentang PIP, tinggal masuk ke, si pintarnya, dicek di situ ada SK pemberian dan SK nominasi. Kalau memang ada SK pemberiannya kabarkan ke orang tua muridnya atau peserta didiknya, kalau di SK nominasinya ada juga kabarkan ke peserta didiknya atau ke orang tua muridnya. Kalau yang ada di SK nominasi wajib diberikan surat pengantar untuk aktivasi ke bank yang dituju ya, bank penyalurnya. Jangan sampai diumpetin gitu, diumpetin kemudian tidak dikasih tahu, nah terus orang tua mengecek di WPIP ternyata ada, kemudian mau minta susah, akhirnya tidak bisa diaktifasi, akhirnya terjadi seperti yang kemarin di Lebak, Banten gitu ya kan, yang ratusan ribu kartu KIP-nya itu dikiloin gitu kan, itu padahal sudah tidak dianggap tidak aktif lagi gitu kan, sudah tidak berlaku kartu KIP-nya, makanya tadinya mau dileburkan gitu kan, mungkin ada oknum yang menjual ke, tukang loak gitu ya, ke barang rongsokan, kemudian terdeteksi gitu kan, kelihatan, ya udah jadi viral, jadi booming gitu, jadi rame gitu kan. Di tengah-tengah seperti ini gitu kan, orang pada susah nyari informasi PIP, terus tiba-tiba muncul berita, "Loh kok ini ratusan ribu kartu PIP dibuang?" Gitu kan, bahkan 4 kuintal kalau tidak salah, apa ya 4 berapa ratusan ribuan karung itu Mas Eka lupa. Itu sudah Mas Eka pernah bahas juga ya di konten sebelumnya. Oke gitu ya para warga sekolah. Jadi para warga bisa langsung ngecek aja, pencairannya di wpip.kemendikbud.go.id. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan lagi untuk para warga sekolah seputaran tentang PIP ini ya. Dan jangan lupa untuk dibagikan ke para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang sama nih, ya seperti para warga sekolah lainnya juga ya. Seperti para warga sekolah, agar para warga sekolah yang lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Agak bebelibet memang ya. Oke, Mas Eka rasa cukup, Mas Eka undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.